Oke, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Kang. Halo. Ya, gimana nih Kang? Saya gimana kabarnya? Sehat ya? Alhamdulillah, kabar sehat. Rumah Kang Aga Ah, sehat juga ya. damang, damang Kang, damang, damang. Ya, sebelumnya terima kasih banyak udah bersedia menjadi bintang tamu di YouTube channelnya dari Naga TV. Terima kasih banyak ya Kang ya. Ya, sama-sama Kang Arga, sama-sama belajar lah. Oh, bintang tamu ya. Atur nuhun pisan. Ya karena kan Hmm. rezeki ini luar biasa ya. Kita ketemu waktu itu di Rakem Demokrasi di Bandung. Iya. Nah itu tuh bercerita sedikit dengan kenapa Kang Rizky bisa terlibat di ada yang sekarang itu, dan mungkin hal yang menarik ketika kenapa dia memilihnya outdoor, ya ada materi camping yang notabene dengan disabilitas itu kan agak effort ke camping. Kenapa kok panitia dan panitia ya bisa berani bikin acara camp demokrasi outdoor? Oke, saya cerita ya, Kang Agra ya. Oke, tahun lalu saya Rizky ya sama teman-teman di inisiatif juga bareng sama kawan-kawan disabilitas bergerak, juga sama Cahaya Inklusi Indonesia di Bandung menggagas soal salah satu kegiatannya adalah Camp Demokrasi. Jadi semangatnya begini, kenapa kita peduli dengan teman-teman muda, khususnya kawan-kawan dengan disabilitas, kita melihat bahwa dalam mendorong hak-hak politik itu juga tidak melihat dia disabilitas atau tidak, karena ukurannya adalah kita sebagai warga negara ya, termasuk juga Kang Daden ya, dan semua teman-teman yang ada. Jadi kemarin ide yang memang belum ada sebenarnya, dan dalam kegiatannya mungkin kita lebih menggunakan media luar ruang ya, luar ruang, alam terbuka. Harapannya menghimpun kawan-kawan muda disabilitas, orang tuanya, juga kawan-kawan yang lain pendamping untuk sama-sama berbaur ya, untuk berbagi soal pandangan ya, berbagi pandangan tentang hak-hak politik disabilitas itu sendiri. Nah, jadi Camp Demokrasi itu sebenarnya ruang-ruang untuk unjuk gigi ya, unjuk gigi bagaimana teman-teman muda disabilitas itu menyampaikan aspirasi dengan cara apapun ya. Jadi kita kemarin melihat juga, kaget juga ternyata ada Kang Daden, bagaimana cara menyampaikan aspirasinya melalui puisi ya, ada yang melalui musik, ada yang melalui pidato ya, kayak Teh Alifa ya. Selama ini itu yang jarang sekali muncul gitu loh. Karena kami yakin bahwa teman-teman muda disabilitas itu punya potensi dan punya hak yang sama ya dalam menyampaikan apapun. Aspirasi soal apa yang dialami, soal kehidupan sehari-hari, soal kondisi sosial ekonomi, termasuk soal hal-hal yang paling menjadi hambatan itu misalkan soal akses ya,
akses ke pendidikan, kesehatan, sampai ke tenaga kerjaan, ya, dan ruang-ruang apa namanya, ekspresi, Iya, ya, ruang-ruang ekspresi gitu. betul. Jadi gagasannya ke sana Kang Agra, kemarin kegiatan Camp Demokrasi itu. Ya, betul, 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 betul. Itu yang pertama Raden setuju. Raden sebagai anak pemuda dengan disabilitas mengucapkan terima kasih atas yang kemarin bagus banget gitu. Ya, terus, terus yang kedua kenapa memilih lokasi itu ya saya dulu membawa dengan semuanya. Nah, kau menurut kami kami ada di alam dengan ada di gedung itu apa? Dan melihat dari sudut pandang dengan disabilitas yang menggunakan kursi roda ya. Ya, Ya, karena ya saya tidak ya pakai kursi orang itu kan repot dan di tanah diumput dah kenapa akhirnya berani ngadain acara kayak susul sampai ke jalan berubah sampai ke kolam karena taruh nama blok-blokan lah gitu gimana Kang? halo. Ya, halo. Suara Kang Daden agak putus. Halo. Halo. Iya. Halo. Kang. Halo. Lagi aja. Oke. Oke. Oke, saya mulai dari yang tadi ya. Ya. Oke. Oke. Jadi saya coba jawab Kang Daden ya, kenapa kita mengambil resiko mengambil kegiatan di luar ruang, Iya. di alam terbuka ya. Itu juga bukan berarti kita tanpa perhitungan. Iya. Alasannya kita menggunakan arena ruang terbuka itu tadi sebenarnya untuk menciptakan suasana yang lepas. Dan juga ini memberikan pembelajaran bukan hanya ke Kang Daden, tapi ke teman-teman yang lain ya, untuk menarik rasa saling kepedulian. Ya, bagaimana yang kursi roda itu terhambat dengan jalannya yang terjal, gimana apa namanya bisa camping ya, bisa Iya. camping dengan lahan yang becek lain sebagainya. Tapi sebelum itu kita sudah mempersiapkan matang dengan teman-teman supaya menghindari resiko yang memang terburuk dialami oleh teman-teman. Jadi sisi manfaatnya buat teman-teman adalah bisa menikmati suasana luar ruang itu seperti apa ya dalam proses memberikan inspirasi ataupun materi lebih lepas dan lebih berbaur. Dan secara nyata hambatan-hambatan itu faktanya kan bisa dilalui ya. Teman-teman yang non disabilitas bisa membantu gimana kalau ke toilet. Akhirnya belajar dari Kang Daden, oh caranya begini, Iya. ya. Iya. Kemudian yang lain yang punya dengan tongkat ya, gimana cara mendampinginya, kalau melewati rintangan seperti apa gitu loh. Terus pada saat main di kolam misalkan cari ikan ya, ya itu sebenarnya pembelajaran bagaimana dinamika kelompok itu terbangun, tidak melihat teman-teman disabilitas atau tidak, di sana semua sama-sama bahagia dan belajar gimana caranya mendapatkan ikan secara bersama-sama. Jadi ada kerjasama,
ada komunikasi satu sama lain, meskipun ada yang teman-teman tuli, ada yang teman-teman bisu, tapi di sini tantangan bagaimana mengkomunikasikan sesuatu hal dalam simulasi-simulasi yang diterapkan kemarin. Inti dasarnya sebenarnya dalam kerja-kerja mendorong kesadaran berpolitik buat Kang Daden ataupun buat kawan-kawan muda disabilitas, itu perlunya kerjasama. Ya, di sana kemarin nilainya adalah bagaimana kita bahu-membahu untuk saling kerjasama dan memahami satu sama lain. Nah, media luar ruang dipilih itu untuk paham betul situasi, kondisi, rintangan-rintangan itu bisa diatasi bersama-sama, bisa diatasi kondisinya, bisa direkayasa. Ya, apa bedanya dengan ruang di dalam ya? Kadang mungkin cepat ngantuk atau lainnya, sebenarnya nggak ada bedanya, hanya kenapa kita memilih alam terbuka itu supaya Kang Daden juga punya pengalaman nih, ya pasti punya makna, makanya nggak heran karena Kang Daden ini budayawan ya, bisa mengemas pesan, bisa mengemas makna dari itu. Itu kurang lebih Kang Daden. Iya, benar, berkesan maknanya dapat dan ayah itu memang memberikan segalanya buat kita, inspirasi, motivasi, cara tahu berperilaku itu kita dari pribadi belajar dari alam luas, walaupun mungkin mobilitas ada terbatas, tapi dengan suasana alam pikiran Daden jadi nggak terbatas gitu. Nah, contohnya tahun ini tuh Kang Rizky, contoh dari pikiran yang tidak terbatas tahun ini ada, alhamdulillah, Daden mengumpulkan novel yang berjudul Sorry, Seberapa sih? Ini tuh buah pengalaman Daden, pengalaman hidup Daden dituangkan di buku biografi ini. Wah, Daden mantap nih. politik sudut pandang Daden tentang pengalaman hidup ada di buku ini, dan alhamdulillah ini buku yang ketiga. Jadi Daden itu juga udah buat 2 buku puisi. Puisinya tahun lalu tuh Daden tuh bikin buku puisi, judulnya Rindu Kunci Mimpi 2. Yang rencananya malam ini mau Daden bacain. Boleh Kang ya, kita baca puisi. Boleh. Ayo, pengen denger juga nih saya nih dari Daden nih. Terakhir hasil puisinya kepemimpinan ya, itu Kang Daden menarik sekali. Itu dijadikan juga kenang-kenangan buat kita tentang puisinya Kang Daden soal kepemimpinan pasca itu. Wah. Itu menarik, itu yang didorong. Nah, sekarang bukunya boleh nih dibagikan nih Kang Daden biar bisa didengar juga saya nih. Ya, jadi judul puisi ini berjudul Cangkokan Sifatnya. Indahnya bekas kerukan mesin di atas pasir, laksana lukisan yang memberi gambaran baru dalam pikiranku.
pikiran tentang sebuah imajinasi dari memori hidup kawanku. Kebaikannya yang tulus dari hari pada sang rembulan hadi yang ku kenal seperti batang cangkokan yang kan sebulan nantinya. Sungguh ku ingin sang peri berkulit putih tiada daya memiliki sifat seperti dirinya. Walau kukira alangkah konyol jika sang peri memiliki keindahan sifat saat menghadapi buruk lagi lemahnya jiwa dan raga ini. Terima kasih. Sip, mantap. Mantap. Iya. Hebat tuh. Menarik tuh, Kang. Iya. Saya tertarik tadi salah satu baitnya dari Kang Arga yang saya garis bawahi soal imajinasi. Jadi saya setuju itu, Kang Arga. Teman-teman juga harapannya termotivasi. Jangan berhenti berimajinasi. Ya, keterbatasan dari fisik, dari apa, tapi imajinasi menguatkan mimpi-mimpi dan kita berusaha untuk bagaimana meraih mimpi-mimpi ini. Jadi ceritanya begini, Kang Arga, camp demokrasi aja itu belum pernah diterapkan di Indonesia sebenarnya yang melibatkan kawan-kawan disabilitas. Tapi itu hasil dari imajinasi kami di inisiatif dengan teman-teman di disabilitas bergerak dengan cahaya inklusi Indonesia, CAI ya, teman-teman kita berimajinasi itu mungkin nggak dijalankan. Nah, dengan kerjasama, kerja bareng-bareng akhirnya bisa diwujudkan. Meskipun kita tahu resikonya besar. Ada banyak orang ngobrol, wah ini nggak mungkin lah main di alam terbuka sama teman-teman kayak gini. Tapi kita menyiapkan betul tim-tim ahlinya yang biasa di kegiatan di alam terbuka, bagaimana disiapkan. Mereka juga belajar dari Kang Arga, dari kawan-kawan yang lain, gimana cara mendampingi teman-teman tuli, gimana mendampingi teman-teman netra juga dengan kursi roda. Mereka belajar banyak di situ. Jadi camp demokrasi di sana secara kerangka besarnya dalam mendorong kesadaran hak politik teman-teman disabilitas. Lebih daripada itu adalah tadi bagaimana kita mengaktualisasikan imajinasi yang dimaksud dalam puisinya Kang Arga. Jadi itu bagus sekali, mantap. Terima kasih banyak Kang, terima kasih banyak. Terima kasih dan ingin memberi apresiasi akan yang setinggi-tingginya untuk semuanya, untuk yang demokrasinya, untuk sudut pandang akan tentang kami kaum disabilitas bahwa memang benar kami itu setara, nggak ada bedanya antara non disabilitas dengan disabilitas yang berbeda, cuma bungkusnya ada, kasihnya ada, selebihnya sama, kita setara. Oke nih, di wadah itu kalau dari tahu tuh saat ini aktivitas Kang Rizky sendiri apa nih kegiatan sekarang di masa pandemi COVID ini pasti ada yang beda dong.
Aktivitas sekarang masih sama Kang Aga. Saya masih fokus gimana merumuskan melihat kondisi teman-teman juga ya, teman-teman disabilitas sama kawan-kawan disabilitas bergerak masih tetap bermitra dan menggali apa peluang-peluang yang bisa diakses oleh kawan-kawan gitu loh. Kalau dari segi saya sih lebih banyak ke aktivitas nulis ya sama ya, tapi Kang Arga mungkin lebih ahli kalau dalam berpuisi saya nggak bisa. Saya hanya bisa nulis-nulis mungkin materi advokasi lain sebagainya, nulis-nulis penelitian yang menggambarkan soal pengalaman-pengalaman teman-teman selama COVID bagaimana, apa kendalanya, kemudian responnya bagaimana. Itu menjadi kegiatan saya selama ini ya, selama COVID sampai sebelum COVID masih fokus di situ karena teman-teman di inisiatif di kantor juga terbatas ruang geraknya ya, jadi kita kadang kerja work from home dari rumah, tapi tetaplah kita ya, jadi tetap dari rumah karena kita mencegah juga ya, mencegah terjadinya penularan virus ini. Meskipun beberapa ada yang memang concern, kita hanya mengikuti ketentuan menjaga protokol saja, tapi tidak membatasi ruang-ruang komunikasi, tetap kita jalin ya, kayak kita saat ini gitu loh. Iya. Jadi selama ini terbiasa dengan aktivitas itu. Itu Kang Agra, saya fokusnya masih nulis, bikin kisah-kisah ya, sama dengan Kang Aga melihat gimana sih teman-teman berjibaku di kondisi COVID. Ya, terus ada upaya apa dari pemerintah yang bisa dijangkau kepada teman-teman. Boleh jadi tidak semua teman-teman disabilitas ataupun non disabilitas juga mendapatkan haknya yang sama. Justru disinilah kenapa dorongan kesadaran politik itu penting. Dan gimana cara menyampaikan itu kan, gitu loh. Makanya saya mungkin teman-teman yang lain tetap concern untuk membantu menyampaikan pesan-pesan apa yang dialami oleh teman-teman Kang Arga, termasuk saya sendiri ya. Mungkin selama COVID kadang suka maksain juga ke sana kemari sesuai ini, tapi ya saya menangkap bagaimana kawan-kawan semua, baik disabilitas ataupun non-disabilitas pada masa COVID ini dia bertahan hidup. Ya, kalau tidak punya imajinasi tadi, orang akan putus asa dan tentunya nggak jelas kan, tapi imajinasi ini yang bisa membuat mereka bertahan dan untuk terus tidak berhenti berkarya. Tulisan-tulisan kan karya juga ya, ada yang bikin posting, melihat ini, ada yang melakukan aktivitas pertanian kecil-kecilan di rumahnya. Jadi tidak memandang stres, karena boleh jadi stres juga diakibatkan oleh alur informasi yang membuat kita menjadi takut gitu loh. Jadi saya teman-teman juga menikmati bagaimana tidak terlalu tertekan dengan banyaknya informasi. Kita saring tapi kita fokus untuk mengembangkan apa yang lebih positif, apa yang bisa diceritakan teman-teman semua, baik disabilitas atau non disabilitas, karena urusannya sekarang warga negara Kang Arga. Ini kan dihadapi semua warga negara di lintas negara menghadapi yang sama. Tapi selama ini nggak ada ya sedikit pun yang berupaya menyampaikan gimana sih respon Kang Arga ngadepin ini, apa kesulitannya lah, ya kan sedikit kan, lebih banyak mungkin aspek-aspek lain. Jadi saya berupaya sama teman-teman untuk menangkap kisah-kisah teman-teman juga, kisah-kisah kita. Apalagi saya di latar belakang aktivis juga kan sama sebenarnya gitu loh. Ada kesulitan, tapi gimana kita bisa mempertahankan relasi dan juga kerja-kerja gotong royong untuk saling membantu. Itu Kang Arga, aktivitas gini. Wih, keren banget. Sangat menginspirasi sekali. Semangat Kang. Sukses terus. Amin, amin. Makasih. Ya gitu deh. Dan kau
aktivitas saya saat ini agak tuh alhamdulillah tahun ini udah lulus SMA, udah lulus dari tahun kemarin itu masih SMA, tahun ini udah lulus. Nah, jadi Yes. untuk tahun ini kemungkinan besar agak belum akan kuliah. Tapi agak tuh pernah lihat di TV kini ada seseorang yang membuka jasa pembuatan kata-kata mutiara. Sepertinya itu cocok ya kan buat agak yang suka menulis. Tapi agak bingung menentukan pasarnya karena agak baru mau memulai. Kalau menurut aku nih, salah dari akal itu kalau menentukan pasal untuk membuat kata-kata mutiara itu gimana caranya? Makanya siapa gitu. Oke. Yang pertama saya ucapin selamat ya Kang Arga ya, udah lulus nih. Nah ini memang masa-masa labil biasanya. Setelah lulus mau ngapain ya, bingung, lain sebagainya. Gamang, istilahnya galau lah ya, gitu loh, galau. Tapi kalau bagi saya, Kang Arga nggak perlu kecil hati ya, karena satu karya-karya Kang Arga sebenarnya sudah cukup baik ya. Hanya pertanyaan yang kedua bagaimana menularkan kerja-kerja Arga ini ke kawan-kawan yang lain supaya melihat bahwa hasil karya ini juga layak dan pantas untuk didalami ya, bagaimana Arga bisa mengembangkan itu. Jadi kayak tadi misalkan quote ya, istilah-istilah quote, kalimat-kalimat pendek sebagai kata-kata mutiara, kuncinya sebenarnya mulai dari apa yang dialami ya. Jadi kalau tadi saya mendengar apa yang Kang Arga tuliskan, itu udah masuk dalam proses meaning ya, pemaknaan hidup gitu loh. Bagaimana Arga merespon situasi luar dan refleksinya kepada Arga sendiri. Itulah yang disampaikan kepada publik bahwa dalam menghadapi situasi COVID misalkan, cara yang paling bisa menenangkan, yang paling bisa menjadi tuntunan menghadapi segala macam tantangan itu, itulah yang dikemas dari dalam kalimatnya. Jadi kata-kata mutiara itu lebih pada kata-kata motivasi yang berangkatnya dari pemaknaan, bagaimana orang merefleksikan kisah hidupnya. Dan saya yakin Kang Arga sudah layak bisa membuat itu dari serpihan-serpihan puisi-puisi itu udah menjadi satu quote. Kayak tadi memotivasi atau hal-hal bagaimana keburukan tubuh atau asa jangan buruk jiwanya ya, gitu loh kan. Tapi kalau lihat fenomena sekarang, coba Kang Arga boleh jadi memperhatikan orang sudah mudah sekali berburuk sangka ya, berburuk sangka lain sebagainya. Dengan fenomena banyak viral yang kadang nggak jelas lain sebagainya gitu loh. Benar. Dia agak kurang sehat kalau bagi saya ya kalau kita terus-menerus diberikan informasi seperti itu. Tapi quotes atau kata mutiara yang berangkat dari kisah pengalaman Arga atau teman-teman Arga yang sama lah ya gitu, itu memberikan makna untuk pedoman orang jalan. Karena tadi boleh jadi saat ini teman-teman lain ya, katakan warga negara pada umumnya tertekan, jadi bingung untuk mencari solusi terbaiknya untuk menenangkan diri sendiri gitu loh. Nah biasanya kata-kata mutiara ini yang dijadikan pegangan untuk dia tetap sabar, untuk menjalani hidup, tetap bersyukur bahwa hari ini besok bangun masih bisa bernafas, ya tanpa memandang dia punya keterbatasan, tapi sepanjang dia punya imajinasi, punya mimpi, masih bisa menjalankan itu. Iya. Gitu. Jadi saya rasa
nggak ada masukan buat Kang Arga, hanya lanjutkan saja karya yang ada, kemudian menelurkan ide-ide baru ya, bagaimana responnya Kang Arga itu ditelurkan dan ditularkan. Jadi menelurkan karya baru dan menularkannya itu gitu loh kepada kawan-kawan saja dulu, supaya kita pun bisa memaknai dan bisa berempati apa yang Arga alami. Iya. Ya, jadi kuncinya bukan simpati saya ke Kak, tapi berempati. Ya, bahwa perjalanannya Arga itu bisa tertangkap oleh saya di sini gitu loh. Hanya dalam satu kalimat pendek. Ya, itu loh. Itu apa namanya? Bagi saya yang dimaksud kata mutiara itu berangkat levelnya lebih tinggi, pemaknaan, dan Arga sudah dapat itu. Wih, Arga udah dapat itu. ya, Gitu. ya, terima kasih Kang. Terima kasih banyak. Ini, aduh, sebetulnya masih kangen. Tapi waktu kayaknya udah cukup. Saya nih agak pengen membacain puisi lagi. Bukan Oke, siap. jadi ini dari kan dari buku Indo Kunci Mimpi Dua. Ini yang anak tikalnya, anak apa namanya buku dari Rindu Kunci Mimpi. Siap.